Masih ingatkah kamu tentang keadaan perekonomian negara Singapura? Sebelumnya, kita telah belajar tentang hubungan kondisi geografis dan kondisi perekonomian di negara tersebut. Sekarang, kita akan mencari informasi tentang negara lainnya, yaitu Laos dan Filipina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, untuk menjaga kesehatan, kamu jangan lupa menerapkan 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus corona. Hari ini kita belajar tema 8, Bumiku, subtema 3, Bumi, Matahari, dan Bulan. Pembelajaran 4, tonton sampai habis ya, jangan di skip. Yang pertama, muatan IPS, KD 3.1 dan 4.1, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Yang pertama, negara Laos. Keadaan alam. Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak berbatasan dengan laut. Wilayah Laos bergunung-gunung. Sungai Mekong merupakan sungai utama. Daerah pertanian terpenting terletak di lembah Sungai Mekong. Laos diselimuti hutan lebat. Laos yang memiliki dataran tinggi dan beberapa dataran rendah. Hasil utamanya adalah hasil tanaman pangan utama Laos adalah padi dan singkong. Hasil hutan utama berupa kayu jati. Barang ekspor utama Laos antara lain kopi, kapur barus, dan kulit binatang. Barang impornya terutama minyak bumi, mesin-mesin, dan beras. Yang kedua, negara Filipina. Keadaan alamnya adalah Filipina merupakan negara kepulauan. Sebagian besar wilayah Filipina berupa pegunungan. Gunung api yang terdapat di Filipina antara lain Gunung Mayon, Gunung Taal, dan Gunung Pinatubo. Sekitar 40% wilayah Filipina berupa hutan. Hasil hutan yang menonjol antara lain kayu bonian, kayu cedar, kayu eboni, kayu pinus, dan kayu mahoni. Hasil utama Filipina, sebagian besar penduduk Filipina bermata pencarian sebagai petani. Hasil pertanian utama antara lain pisang, jeruk, kelapa, kopi, tembakau, dan tebu. Tanaman pangan utama adalah padi dan jagung. Hasil ternak utama adalah sapi perah. Hasil tambangnya terutama emas, perak, dan tembaga. Hasil industri utamanya adalah tekstil, kertas, dan gula. Dari informasi tersebut, apakah ada persamaan yang kamu temukan mengenai keadaan perekonomian di Laos dan Filipina? Bagaimana dengan perbedaannya? Apakah ada perbedaan yang kamu temukan? Ya, contoh jawabannya adalah sebagai berikut. Persamaannya adalah penduduk Laos dan Filipina sama-sama bermata pencarian sebagai petani. Yang kedua, tanaman pangan utama Laos dan Filipina ialah padi dan jagung. Sedangkan perbedaannya adalah Laos satu-satunya negara di tempat Asia Tenggara yang tidak berbatasan dengan laut. Yang kedua, hasil hutan utama Laos ialah kayu jati. Yang ketiga, Filipina merupakan negara kepulauan. Yang keempat, hasil ternak utama ialah sapi perah. Yang kelima, hasil tambang utama Filipina berupa emas, perak, dan tembaga. Kemudian yang terakhir, Filipina mempunyai gunung api.
Itulah persamaan dan perbedaan dari kedua negara tersebut. Yang kedua, muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8 menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Ayo mengamati, carilah informasi tambahan dari berbagai sumber tentang kondisi geografis Laos dan Filipina. Bacalah informasi tentang kehidupan perekonomian dan hasil utama di kedua negara tersebut. Analisislah dan carilah hubungannya. Tuliskan hasil analisismu dalam bentuk uraian. Tentukan kata kunci dan gagasan utamanya terlebih dahulu sebelum kamu menguraikan hasil analisismu. Nah, hasil analisisku adalah: yang pertama, kondisi geografis Laos. Laos adalah negara republik berdaulat dan sebuah negara yang terkurung daratan di Asia Tenggara, terletak di timur laut dari Thailand serta barat dari Vietnam. Laos meliputi 236.800 km persegi di sentra semenanjung Asia Tenggara, serta dikelilingi oleh Kamboja, Myanmar, Republik Rakyat Tiongkok, Thailand, dan Vietnam. Kemudian yang kedua, kondisi geografis Filipina. Filipina ialah kelompok atau gugus pulau-pulau berjajar di lepas pantai Indochina, membentuk batas timur bahari bagi Malaysia. Kepulauan tropis ini berbatasan dengan Laut Cina Selatan di sebelah barat, Samudra Pasifik di sebelah timur, Laut Sulawesi, dan Laut Sulu di selatan. Negara Filipina terdiri dari 7.107 pulau berpola rumit, terbentang lebih dari jarak 1.800 km dari selatan ke utara. Keadaan geografis Filipina hampir sama dengan keadaan geografis Indonesia. Hasil perkebunan dan pertaniannya pun hampir sama. Petani adalah mata pencarian yang ditemukan di Filipina dan Indonesia. Banyak sekali petani yang sukses dan berhasil. Ayo kita baca kisah salah satu petani di Indonesia yang berhasil. Nah, anak-anak hebat, bacalah teks bacaan berikut berjudul Kisah Petani Cabai Sukses, Untungnya Menggiurkan. Semangat ya. Ayo mencoba. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari bacaan tersebut. Bersama dengan temanmu, lengkapilah format ulasan cerita yang disediakan berikut. Nah, apabila kamu telah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Bagian-bagian cerita kisah petani cabai sukses untungnya menggiurkan. Kapan cerita itu terjadi? Ya, saat Imam Kusno pensiun sebagai ASN. Di mana cerita itu terjadi? Di Desa Natai Raya, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotowaringin Barat, Kalimantan Tengah. Deskripsi tentang tokoh yang diceritakan: pekerja keras, tekun, selalu memperhatikan tanaman cabai yang ia tanam, selalu memperhatikan dan mengamati pengaruh cuaca terhadap keberhasilan pertaniannya. Masalah atau tantangan yang dihadapi oleh tokoh dalam cerita: cuaca yang tidak menentu, jamur dan hama tanaman. Penyelesaian masalah: tanaman cabai harus disemprot. Gagasan utama cerita: petani cabai sukses. Bagian cerita yang paling aku sukai: keberhasilan Imam Kusno sebagai petani cabai karena kerja keras yang ia lakukan. Anak-anak hebat, berikut adalah contoh hak warga negara yang dikategorikan sebagai hak asasi. Yang ketiga, muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2 menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Petani Imam Kusno adalah salah satu contoh petani yang berhasil. Petani merupakan salah satu profesi yang ditekuni oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.
Bekerjalah dalam kelompok yang terdiri atas 5 siswa. Bersama dengan kelompokmu, identifikasikan macam-macam mata pencarian yang dapat kamu temukan di lingkungan sekitarmu. Carilah sedikitnya 5 jenis mata pencarian yang berbeda. Analisislah setiap jenis mata pencarian tersebut dan identifikasikan bagaimana seseorang dengan menjalani mata pencarian tersebut berinteraksi dengan lingkungan alamnya. Lalu, tentukan beberapa aksi yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Apabila kamu telah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Yang pertama, jenis mata pencarian petani. Interaksi dengan lingkungan alam, bercocok tanam. Aksi yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup menggunakan pupuk kompos. Yang kedua, nelayan. Interaksi dengan lingkungan alam, menangkap ikan. Kemudian aksi yang dilakukan tidak menggunakan bom ikan atau bahan peledak. Yang ketiga, pekebun. Interaksi dengan lingkungan alam, membuka lahan perkebunan. Aksi yang dapat dilakukan tidak membakar hutan untuk dijadikan lahan perkebunan. Yang keempat, jenis mata pencarian jasa transportasi. Interaksi dengan lingkungan alam, berkendara di jalan raya. Kemudian aksi yang dapat dilakukan menggunakan kendaraan yang sudah lulus uji emisi. Kemudian yang kelima, jenis mata pencarian peternakan. Interaksi dengan lingkungan alam, beternak kambing. Aksi yang dapat dilakukan mengolah kotoran kambing menjadi pupuk kompos. Ayo renungkan, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Nilai-nilai apa yang dapat kamu pelajari hari ini? Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.